dengan Ibu Guru Sekolah Minggu di Ibadah Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru. Untuk hari ini, hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Tidak terasa sebentar lagi kita merayakan hari Kemerdekaan RI. Iya, benar. Aduh, senang ya bulan-bulan Agustus. Iya, benar. Bulan-bulan semangat bersyukur. Iya, nah bagaimana nih persiapan adik-adik di rumah? Untuk ibadah ini ya Bu ya? Iya, benar. Sudah pada bangun pagi, Sudah kemudian pada mandi ya Bu ya, udah pakai dan baju pakaian ya bersih, rapi, gereja Iya, kan, benar. ibadah kan. Dan yang paling penting sudah mempersiapkan Alkitabnya. Iya, benar. Iya. Dan sudah bisa duduk tenang kan? Iya, benar adik-adik. Oke lah adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita persiapkan diri kita dengan kita berdoa bersama dulu ya. Iya, benar. Bagaimana kalau Bu Vera yang mimpin dalam doa? Boleh. Oke, silakan Bu Vera. Oke, ayo adik-adik di rumah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pagi ini kami masih dapat Tuhan untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, meskipun kami masih beribadah secara online di rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam setiap situasi dan kondisi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga mempersiapkan hati dan pikiran kami agar tetap fokus tertuju kepadamu. Kami undang Engkau hadir ya Bapa di tengah-tengah kami, agar kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu yang akan kami dengarkan hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Vera. Nah, di akhir sekolah minggu kita akan memuji Tuhan kita. Iya, benar. Dengan satu lagu pujian. Oleh sebab itu mari bangkit Bangkit berdiri. berdiri. Adik-adik yang di rumah, untuk memulai ibadah kita akan satu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 6 yang berjudul Marilah Kita Semua. Adik-adik bangkit berdiri, ikuti gerakan ibu ya dengan penuh sukacita. Ayo kawan-kawanku semua, mari kita semua ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Ayo mari kita ke gereja. Sekali lagi ya, kita ulang. Ayo kawan-kawanku semua, mari kita semua ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Ayo mari kita ke gereja. Dan ingatlah membawa Alkitab dan juga buku lagu nyanyian. Marilah kawan, mari kita semua ke gereja. Nah, adik-adik sekolah minggu, saatnya kita sama-sama menyebutkan titah untuk minggu ini. Titah untuk minggu ini, titah ke-6 Bu Vera. Iya, benar. Iya. Yuk sama-sama kita Bu Vera. Ayo yuk, kita coba baca ya. sama-sama ya. Oke, titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Nah, maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita menyakiti serta membahayakan hidup tetangga kita, melainkan kita harus bersahabat, membantu kebutuhan hidup mereka. Iya, benar. Ya, itu dia ya. Kemudian juga kita akan membacakan Ayat bulanan Agustus Iya. ini. Adik-adik di rumah harus menghafal ya adik-adik ya. Iya. Nah, ayat hafalan kita hari ini dari kitab Keluaran 3 ayat 8a. Kita baca sama-sama ya Bu Kris ya. Boleh. Ya, yuk. 2, 2, 3. Keluaran 3 ayat 8a. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Iya, benar. Itu dia Hafal ya ya. adik-adik ya. Ayat bulanan kita di bulan Agustus.
Nah, benar. saatnya sekarang kita sama-sama menyaksikan video rekaman dari teman-teman kamu yang sudah mengirimkan rekaman Iya, benar. ayat bulanannya. Iya benar. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang telah menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Keluaran 3 ayat 8a. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Keluaran 3 ayat 8a. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Keluaran 3 ayat 8a. Sebab itu aku telah membebaskan mereka dari tangan-tangan orang Mesir dan menuntun mereka ke negeri yang lebih luas dan kaya akan susu dan madunya. Amin. Keluaran 3 ayat 8a. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Firman Tuhan tertulis pada Keluaran 3 ayat 8a. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Ibu Guru mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat bulanannya minggu ini. Iya, apalagi juga kita ucapkan terima kasih ya untuk Iya, Mama dan Mama, Papa yang Papa. sudah bantu Iya, kirimkan benar. kepada kita Iya, semuanya. benar. Dan kita mau bernyanyi lagi ya Bu Christine Kita ya? mau bernyanyi untuk menyambut kebenaran firman Tuhan Benar, yang akan disampaikan iya. oleh Abahnya ya. Oke adik-adik, sebelum Oke. mendengarkan firman Tuhan, Iya. kita mau angkat satu pujian. Semua bangkit berdiri, semangat ya adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 73 yang berjudul Aku Mau Mendengar. Sama-sama ya. Katakan, aku mau mendengar. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa ubah diriku. Firman-Mu berkuasa ubah hidupku. Sekali lagi ya. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa ubah diriku. Firman-Mu berkuasa ubah hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam, salam sehat buat anak-anak kami sekolah minggu, buat adik-adik kami yang masih beribadah secara online di rumah masing-masing. Dengan sukacita, marilah kita menerima khotbah yang ditetapkan oleh gereja kita untuk menyapa semua anak-anak sekolah minggu, agar dengan firman Tuhan kita beroleh semangat, sukacita,
sekolah bisa daring, ya sekolah minggu bisa kita masih online, tetapi semangat kita harus terus berkobar-kobar dan menyala. Nah, firman Tuhan hari ini sangat singkat sekali, hanya 1 ayat saja. Dan pasti bisa langsung kita hafal. Yaitu dari Amsal 17 ayat 6. Amsal 17 ayat 6 dikatakan di sana, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Sekali lagi, sambil dihafal ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Adik-adik kami, anak-anak kami sekolah minggu HKBP Pekanbaru, tahukah kalian bahwa Tuhan mengasihimu? Tahukah kita bahwa orang tua bangga kepada dirimu? Nah, ini pertanyaan ini mengawali khotbah kita hari ini. Jangan-jangan masih ada anak sekolah minggu bertanya-tanya, apakah orang tuaku menyayangiku? Apakah Tuhan Yesus menyayangi kami? Lalu kenapa kami masih berada dalam situasi yang sulit sekarang ini? Nah, hari ini melalui firman dari kitab Amsal, satu kitab yang menyuarakan tentang hikmat. Siapa yang berhikmat? Yaitu mereka yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dan orang yang berhikmat, kalau dia sebagai anak, dia tahu bagaimana caranya menghormati orang tua. Orang tua yang berhikmat, dia tahu bagaimana menyayangi anak-anaknya. Jadi yang pertama, pertanyaan itu tadi memulai khotbah kita. Tahukah kita bahwa orang tua kita itu sangat bangga kepada kita? Walaupun dia tidak mengatakan secara langsung, tetapi melalui kerja kerasnya, melalui tindakannya, melalui perjuangan orang tua kita, itu adalah bagian dari rasa kebanggaan, rasa kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Nah, ini yang mau kita lihat. Maka apa pesan-pesan dari teks kita hari ini kepada anak-anak kami semuanya, atau bahkan orang tua yang mengikuti kebaktian sekolah minggu ini? Yang pertama, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Tahu mahkota? Mahkota itu diletakkan di kepala. Itu adalah lambang keberhasilan, simbol daripada kemenangan, dan simbol kebanggaan. Jadi anak cucu yang dianugerahkan Tuhan kepada keluarga, kepada orang tua, kepada opung, merupakan mahkota, merupakan kebanggaan. Sehingga banyak orang tua dengan bangga menceritakan anak cucunya kepada teman-temannya. Kalau dia bertemu dengan orang lain, dia bercerita, oh anak saya sudah begini, cucu saya sudah begini. Dengan senang hati dia akan menceritakannya. Tetapi bisa juga anak cucu itu menjadi kesedihan bagi orang tua dan opung. Kalau anak cucu itu tidak menghormati, selalu mengucapkan kata kasar, disuruh belajar malah main game. Ya, disuruh melakukan ini, tunggu dulu, nanti, sebentar. Nah, itu. Jadi harus kita tahu bahwa anak-anak itu adalah mahkota, kebanggaan, suatu hal yang besar, anugerah bagi orang tua, bagi opung kita, bagi guru-guru kita. Kita ini adalah mahkota. Jangan sia-siakan itu. Dan orang tua itu adalah kehormatan bagi anak cucu. Setiap kita anak-anak pasti bangga dengan orang tua kita. Terlepas dari kelemahan mereka.
Tapi kita bangga punya orang tua, punya papa, punya mama, punya opung, punya guru-guru di sekolah, punya guru-guru di gereja yang patut kita banggakan dan hormati. Dan kelak nanti kita akan menceritakan bagaimana perjuangan orang tua kita sehingga kita bisa berhasil. Dan tentu itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka melalui ayat kita di sekolah minggu hari ini, marilah kita saling mengasihi, saling menyayangi di tengah-tengah keluarga kita. Tidak ada anak tanpa orang tua, tidak ada orang tua tanpa anak. Jadi harus bersatu hati. Itu makanya Paulus mengatakan dalam Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu karena demikianlah adanya. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Orang tua, sayangilah anak-anakmu dengan sepenuh hati. Kehormatan, kebanggaan di tengah-tengah keluarga kita terletak di dalam kita kalau kita semakin dekat kepada Tuhan. Kiranya melalui khotbah minggu hari ini, khotbah sekolah minggu ini, keluarga kita semakin saling mengasihi, saling menguatkan. Anak-anak jangan lupa mendoakan orang tuanya setiap hari. Dan orang tua pasti mendoakan anak-anaknya, menyebutkan namanya dengan bangga. Karena kita semua berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semangat selalu, ingat memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Pergunakanlah waktumu dengan baik dalam belajar daring, ya, ada waktu bermain, ada waktu sekolah, dan kita senantiasa bersemangat di dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu Tuhan, Kau sudah menyapa kami anak-anak sekolah minggu AKBP Pekanbaru yang masih beribadah secara online dan mengingatkan kami untuk bersyukur atas keluarga kami masing-masing. Ada orang tua kami, ada opung kami, bahkan guru-guru kami di sekolah dan juga di sekolah minggu. Biarlah kiranya kasih-Mu senantiasa hadir di dalam hati anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka menyadari bahwa mereka adalah kebanggaan, hal yang sangat disyukuri oleh orang tua. Biarlah kami semuanya saling menguatkan, memaknai kehidupan kami sehari-hari, sekalipun kasih dalam pandemi COVID-19, tapi kami tetap bersemangat dan percaya kami semuanya bisa melaluinya. Biarlah kiranya firman-Mu itu menjadikan kami anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Kau. Berkati orang tua kami Tuhan, berikan kepada mereka kesehatan, panjang umur, rezeki di dalam perjuangan untuk menyekolahkan kami, sehingga kami kelak menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati guru-guru kami di gereja, di sekolah, opung kami dimanapun mereka berada, Tuhanlah yang memberkati. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tadi yang sudah disampaikan oleh hambanya, yang isinya mengajarkan kita untuk selalu menjadi anak-anak kebanggaan. Iya benar ya Bu. Iya, kebanggaan. Maksudnya anak-anak kebanggaan itu membanggakan siapa ya? Ya orang tua dong Bu Vera, Membanggakan keluarga, iya, kemudian sekolah, gurunya. Benar. Dan terlebih membanggakan Tuhan ya. Iya benar. Oleh sebab itu selalulah setia, dengar-dengaran akan perintah orang tua, nasihat orang tua, dan kemudian dengar-dengaran selalu juga dengan kebenaran firman Tuhan. Sering baca-baca Alkitab yang mengajarkan kita untuk selalu setia ya. Iya benar. Oke. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat satu lagi pujian. Oke, mari sama-sama kita Semangat ya, angkat pujian ya. Adik-adik yang di rumah, sambil mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kita angkat satu pujian dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 22 yang berjudul Kami Anak Sekolah Minggu. Ayo berdiri.
marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Guru-guru sekolah minggu tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik sekolah minggu yang merayakan hari ulang tahunnya dalam satu minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Iya, adik-adik, ibu guru sekolah minggu tetap mengingatkan kepada adik-adik di rumah untuk menjaga kesehatan dengan cara memakan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup ya adik-adik, dan kalau ada kegiatan di rumah yang tidak perlu, adik-adik sebaiknya berada di rumah saja. Nah, kemudian ibu guru tetap mengingatkan ya adik-adik untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun. Dan yang paling penting adik-adik harus tetap berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Betul sekali Bu Vera, dan Ibu juga mengingatkan adik-adik sudah mulai aktif belajar daring di rumah. Nah, tetap dengan sukacita dan penuh disiplin ya adik-adik untuk mengikuti pelajaran-pelajarannya di rumah. Walaupun dari rumah tapi tetap harus semangat. Benar Bu Eta. Dan juga Ibu Guru Sekolah Minggu mengingatkan untuk adik-adik persembahannya jangan lupa dititip sama orang tua supaya orang tuanya bisa langsung menyampaikan ke gereja ataupun menyampaikan melalui QRIS rekening gereja HKBP Pekanbaru. Dan juga jangan lupa untuk tetap mensubscribe channel YouTube Ibadah Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru supaya adik-adik mendapatkan notifikasi setiap ada video yang baru masuk. Betul sekali Bu, dan Ibu juga mengingatkan terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah mengirim foto kreativitasnya ya Bu Novi. Benar sekali. Adik-adik